Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas sentimen ataupun news yang terjadi satu minggu belakang ini ya. Dan harapannya news satu minggu ini bisa membuat kita untuk memprediksi kira-kira sentimen apa yang akan bertahan sampai di tahun 2022 ini. Ya, cuman sebelum kita membahasnya ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Pastikan teman-teman join di channel Telegram kami hanya lewat link di dalam deskripsi di video ini saja ya, jangan di searching, takutnya teman-teman masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Oke, news yang pertama ya mengenai proyek ibu kota negara ya, gula-gula bagi pemodal proyek ibu kota negara. Inilah rancangan belit pendanaan proyek ibu kota negara termasuk jaminan bagi swasta. Nah, menurut saya ya, saya pribadi saya juga menganggap bahwa di tahun ini salah satu yang mendorong sektor properti nanti bangkit atau manggung adalah proyek ibu kota negara ini. Ya, harapannya seperti itu. Jadi sehingga tahun 2022 ini saham properti yang sudah tertidur selama 2 tahun terakhir ini semoga bisa manggung. Itu ya, harapan saya seperti itu. Oke, sentimen kedua, IHSG jajal menjebol dan bertahan di level 7 ribuan ya. Kalau kita melihat market selama 1 minggu terakhir ini, memang IHSG selalu berusaha untuk menembus level 7 ribuan. Tanggal 25 Maret 2022 ya, atau hari Jumat kemarin, akhirnya IHSG pun juga ditutup di level 7 ribuan. Nah, salah satu faktornya adalah ya tidak lain dan tidak bukan dari sisi fundamental perusahaan ya, terutama perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan seperti BBCA, BBRI, di mana ini adalah top leadernya, alias kalau dua saham ini mencetak kinerja yang bagus dan harga sahamnya naik, ini biasanya juga akan mendorong IHSG ya. Dan salah satunya ya memang terwujud ya. Kinerja full year 2021 keluar, BBCA, BBRI ini mencetak laba yang luar biasa ya, disambung dengan saham-saham big cap selainnya seperti BBNI, BMRI dan sebagainya. Oke, selanjutnya emiten tambang dan bank paling cuan ya. Emiten bank dan pertambangan masih bisa mencetak kenaikan laba di tahun 2022 ini. Saya termasuk yang setuju ya, alias bahwa emiten bank dan juga emiten tambang ini masih akan manggung di tahun 2022 ini ya. Ini kelihatan dari ya, kalau kita bicara mengenai bisnis tambang ya, harga komoditas global yang terus naik. Artinya kalau harga komoditas global naik terus, otomatis kinerjanya harapannya juga akan makin naik, dan di situ biasanya sentimen positif masuk dan sektor tambang akan kembali manggung lagi ya. Dan juga bank ya, karena kalau kita bicara mengenai perekonomian di Indonesia ini, memang bank ini adalah salah satu yang tumbuhnya konsisten ya, alias bank ini pencetak, istilahnya membuat perekonomian lebih merata lagi dengan adanya bank-bank di Indonesia ini yang selalu tumbuh ya, karena memang fungsi bank ini kan intermediari ya, istilahnya ngambil dana atau menghimpun dana dari orang atau masyarakat yang kelebihan dana, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat yang membutuhkan dana, alias memang peran bank ini dalam perekonomian sangat penting. Oke, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, 10 emiten LQ45 dengan pertumbuhan laba terbaik di 2021 ya. Ada ITMG, Adaro, BBNI, PTBA, BMRI, WNTR dan sebagainya. Ya, ini juga menyambung dari slide sebelumnya bahwa salah satu pendorongnya adalah kinerja perusahaan yang mencetak kinerja bagus ya. Nah, itu kira-kira yang membuat akhirnya IHSG tembus di 7.000 dan kemungkinan emiten tambang dan bank ini kembali manggung di tahun 2022 ini. Oke, selanjutnya ada saham Cleo ya, yang ini juga menjadi topik hangat juga di berita 1 minggu terakhir ini ya. Cleo akan rampungkan 3 pabrik tahun ini. Cleo memproyeksikan pendapatan tumbuh 30% di tahun ini ya. Kalau misalkan ini memang kejadian, wah ini luar biasa. Ya, pendapatan tumbuh 30%, harapannya bottom line-nya pun juga tumbuh lebih gede lagi gitu ya. Oke.
Kemudian selanjutnya ada berita mengenai cadangan devisa emas terungkit kenaikan harga. Ya, BI mencatat cadangan devisa emas pada akhir Februari naik 6,86% dari bulan sebelumnya. Ya, kita tahu Indonesia memiliki cadangan devisa selain dolar juga emas ya, dan ketika harga emasnya naik, maka ketika dikonversi ulang alias dinilai ulang, ya otomatis cadangan devisanya akan kelihatan makin naik lagi. Ya sama seperti kita beli saham gitu ya. Kita beli saham harganya belum naik, bulan depan harga sahamnya naik, otomatis aset kita secara perhitungan juga naik, dan ini wajar ya. Dan kalau kita bicara mengenai harga emas yang naik, kira-kira emiten apa ya yang istilahnya punya produk emas kemudian harganya naik, membuat kinerjanya juga naik. Nah, biasanya juga market akan apresiasi juga ya. Kita lihat nanti. Selanjutnya JSMR kantongi laba lebih tebal ya. JSMR mencetak pertumbuhan laba bersih 222%. Ini juga luar biasa ya. Di tahun 2021 kemarin memang kalau kita melihat kinerja-kinerja perusahaan itu bangkit ya seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. Ya harapannya tahun ini IHSG kembali nembus ATH-nya lagi ya. Sudah tembus 7.000, harapannya bisa tembus lagi di 7.100, 7.200. Karena kalau IHSG rally ya otomatis saham-saham yang kita pegang pun harapannya juga ikut rally ya. Jangan sampai kebalik nanti. IHSG rally saham kita malah pada jatuh gitu ya. Nah, maka kalau kejadian seperti itu kita bisa review ulang nih saham-saham yang kita pegang ini benar-benar saham bagus atau tidak seperti itu ya. Oke, pedagang domestik bakal lebih cuan ya, menakar efek kenaikan pungutan ekspor CPO bagi saham emiten sawit. Jadi kalau kita baca sekilas di sini, ini karena adanya DMO mengenai emiten CPO yang 30% harus dijual di lokal dengan harga DPO dan sebagainya, maka yang diuntungkan adalah CPO-CPO yang mayoritas penjualannya di domestik. Ya. Nah, kira-kira sih beritanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya sama saja gitu. Ya mau dia jualan di domestik maupun ekspor, memang harga ekspor lebih bagus, tapi biasanya untuk dia jualan di lokal pun juga mengikuti standar harga internasional juga ya. Walaupun di Indonesia sendiri punya standar harga sendiri, tapi biasanya range-nya pun juga tidak begitu jauh dengan harga internasional ya. Dan 30% ini kan karena adanya domestic price obligation ya atau DPO, yang dimana 30% ini harus dijual dengan harga yang ditentukan pemerintah. Nah, sebenarnya sentimen negatifnya di situ gitu. Tapi menurut saya balik lagi nanti ya, apakah nanti kinerja dengan adanya DMO ini kinerja perusahaan CPO akan lebih bagus atau tidak? Nah, itu yang menurut saya yang lebih penting lagi untuk kita perhatikan. Oke. Selanjutnya masih mengenai saham CPO ya, masih dihantui kenaikan harga CPO. Melihat prospek kinerja dan saham PT Unilever Indonesia di tengah kenaikan harga komoditas CPO ya. Oke, sorry, ini bukan mengenai emiten CPO-nya ya, tapi saham-saham consumer good yang dimana mereka menggunakan CPO sebagai bahan bakunya ya. Salah satunya Unilever. Nah, memang kelihatan ketika harga CPO naik ya, karena CPO sendiri ini ternyata juga dibutuhkan untuk barang-barang keseharian kita gitu. Otomatis ya membuat bahan bakunya naik ya, ongkos produksinya pun juga naik. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, bisa nggak perusahaan bisa menaikkan harga jualnya gitu. Ketika perusahaan menaikkan harga jualnya, bisa nggak konsumen membeli? Atau jangan-jangan konsumen lari ke produk yang lain? Nah, menurut saya itu yang perlu diperhatikan. Tapi memang ketika sentimen negatif ini masuk ke saham-saham consumer good, entah nanti saham consumer good itu walaupun kinerjanya tetap bagus, biasanya harga sahamnya juga ikut turun. Nah, kita sebenarnya punya kesempatan nih untuk memilah-milah mana perusahaan-perusahaan yang bisa survive, bisa mencetak laba gede dengan adanya sentimen negatif ini. Dan itu bisa kita pilih untuk kita jadikan salah satu saham yang ada di portofolio kita. Nah, oke, selanjutnya. Bersiaplah hadapi harga barang dan jasa yang membumbung ya, karena kenaikan PPN jadi 11% ya, mengecualikan pangan, jasa kesehatan dan pendidikan.
Ya, saya sendiri juga merasakan ya teman-teman sekalian, di mana saya punya bisnis konvensional dan bahan bakunya ternyata sebelum dinaikkan PPN-nya per 1 April sekarang pun sudah naik. Ya otomatis harga jual yang produk yang saya jual pun juga harus saya naikkan, kalau enggak ya marginnya akan tipis. Tapi sejauh ini ternyata permintaan pun juga masih normal ya. Jadi intinya memang harga akan naik ya, harga barang-barang akan naik. Nah, tinggal balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita pilih-pilih nih, kira-kira mana emiten yang bisa bertahan untuk menghadapi kenaikan harga barang dan jasa ini. Ya, karena ini menyangkut pajak ya, otomatis kita beli bahan baku sudah makin tinggi. Ya, harga jualnya mau nggak mau kita naikkan, nah konsumen masih mau membeli nggak gitu. Cuman kalau kita ngelihat sentimen terdekat ini mengenai Ramadan ya, dan biasanya Ramadan ini juga membuat permintaan juga naik, ya harapannya tetap kinerjanya tetap bagus di paling tidak di kuartal 1 2022 ini. Oke, news selanjutnya ya, ikut terpapar rezeki harga batubara, menimbang prospek kinerja keuangan PT United Tractor di saat melejitnya harga batubara. Ya, kalau kita ngelihat kinerja 2021 dari United Tractor ini juga bagus ya, kenaikan labanya signifikan sekitar 70% kalau nggak salah ya. Dan memang ini menjadi katalis positif juga karena ketika pertambangan itu bergerak, maka mereka penyedia alat berat pun itu juga ketiban untung, salah satunya United Tractor ya. Dan memang United Tractor ini sentimen yang melekat di saham ini adalah dari sektor batubara. Jadi kalau batubara naik biasanya sih United Tractor ini juga ikut ketiban untung alias harga sahamnya juga ikut naik ya. Ini mengenai harga sahamnya yang terkerek karena sentimen positif dari batubara. Nah, United Tractor sekarang harganya di 26.000, kira-kira bisa naik lagi nggak nih sampai ke 35.000? Nah, kita lihat nanti ya. Oke, selanjutnya dosis stimulus bagi emiten saham mulai dikurangi ya. OJK mengubah belit relaksasi di bursa saham agar bertahap kembali ke aturan pra-pandemi. Kalau kita baca di sini sebenarnya salah satunya adalah penerbitan annual report ya. Ini yang tadinya dilonggarkan sampai 2 bulan, perlahan-lahan mulai ditertibkan lagi gitu. Jadi supaya tidak lama-lama investor menunggu hasil kinerja di tahun kemarin. Plus satu lagi teman-teman ya, satu lagi, sebelum pandemi ARB dulu itu juga tiring. Ya, tiring dari saya sedikit lupa ya, tiring dari 7%, 14% dan seterusnya. Nah, sekarang waktu pandemi kemarin karena harganya jatuh beruntun gitu, nggak berhenti-berhenti, akhirnya dipatok ARB-nya sampai 7%. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti kalau ARB-nya dibuka kembali artinya tidak 7% lagi. Nah, kira-kira kita siap nggak nih? Apalagi teman-teman yang baru join di pasar modal saat Corona kemarin alias angkatan Corona. Kira-kira siap nggak nanti kalau ARB dibuka nggak 7% lagi alias bisa 14%, bisa 20%. Gitu ya. Nah, kita lihat nanti ya. Oke, selanjutnya konsumsi naik, ayam makin laku ya. Melihat prospek pertumbuhan penjualan, PT Widodo Makmur Unggas WMUU menyambut kenaikan konsumsi jelang Ramadan. Memang betul biasanya ketika Ramadan maupun Lebaran ya, salah satu sentimen yang masuk ya adalah mengenai perunggasan ini ya. Dimana kalau Ramadan pasti permintaan ayam naik, biasanya menjadi sentimen positif buat saham-saham perunggasan. Oke, selanjutnya lawan inflasi, bunga The Fed kian mekar ya. Bunga tinggi bakal berdampak pada perekonomian dan bursa tenaga kerja. Sebenarnya yang perlu kita lihat ya mengenai kenaikan suku bunga The Fed ini terutama adalah emiten-emiten yang punya hutang dalam bentuk dolar. Ya, dan kalau hutangnya dalam bentuk dolar, ketika Fed terus-menerus melakukan kenaikan suku bunga, otomatis akan berdampak ke beban keuangan perusahaan nih. Nah, kira-kira kita pegang nggak nih saham-saham yang punya hutang dalam dolar dan jumlahnya terlalu besar? Kalau itu yang terjadi, ya takutnya sih itu akan membuat labanya turun. Jadi ketika perusahaan akhirnya bisa mencetak laba, tahu-taunya dia punya hutang dolar dalam
jumlah yang gede, membuat beban keuangan gede, ya otomatis bottom line-nya pun tidak jadi naik. Nah, jadi kita harus melihat lagi nih, saham-saham yang kita pegang, apakah punya hutang dolar dalam jumlah gede atau tidak. Karena ini pun juga biasanya nanti berdampak ke sentimennya juga gitu. Oke, selanjutnya yuan dan rubel menggoyang dolar Amerika Serikat. Nah, ini mengingat karena Rusia ini sudah di-ban oleh Amerika ya, tidak bisa menggunakan fasilitas SWIFT lagi. Artinya Rusia tidak bisa bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat. Maka cara yang digunakan adalah ya dia menggunakan local currency ya, seperti ya yuan dan rubel. Nah, jadi kalau transaksi antara Rusia dan Cina ini kemungkinan sudah tidak pakai dolar lagi. Sebenarnya di Indonesia pun juga sudah melakukan hal yang sama ya. Kita dengan Cina pun juga sudah memperlakukan namanya local currency settlement ya, di mana harapannya perdagangan kita dengan Cina ini sudah tidak tergantung dengan dolar lagi ya. Ini untuk mengurangi dominasi dolar juga gitu. Karena kalau kita sangat tergantung dengan dolar ya kita gampang banget dikontrol gitu ya. Kemudian selanjutnya musim berbagi laba, waspada jebakan dividen ya. Ini ada rencana pembagian dividen emiten BBCA, BJTM, ITMG, dan kalau kita lihat dari harga sekarang untuk yieldnya BBCA 1,5%, BJTM 6%, ITMG masih 10%. Nah, kira-kira kena jebakan dividen nggak nih? Kalau saya katakan ya memang biasanya ya setelah cum date rata-rata orang itu akan jual sahamnya gitu. Karena mereka hanya mengejar dividen yieldnya saja dan biasanya disitulah nanti harga sahamnya akan turun. Ya, ini biasa pola yang selalu berulang tiap tahun ya, memang seperti itu terus. Nah, apalagi kalau kita ngelihat ITMG misalkan nih, karena sering orang bertanya seperti ini. Kalau yield ITMG 10% berarti nanti setelah cum date harganya kena ARB berarti tetap untung dong gitu ya. Ya jangan salah, biasanya di hari kedua akan terjadi lanjutan penjualan gitu ya, membuat yieldnya pun akan lebih rendah lagi gitu. Nah, terus apa yang kita lakukan? Nah, sebenarnya balik lagi sih, kalau kita bicara mengenai investing ya menurut saya misalkan kita sudah punya beberapa saham ini sejak awal ya di hold terus saja gitu ya, nggak perlu takut dengan yang namanya dividend trap. Nah, cuman berbeda kalau memang kita yang trading ya, alias kita hanya mengejar yield sesaat saja, nah itu perlu perhatian yang lain gitu. Nah, selanjutnya wajib pasok lokal batubara bisa naik ya. Pebisnis batubara berharap pemerintah menaikkan harga batubara DMO untuk semen dan pupuk di atas $90 per ton. Nah, ini juga menarik ya. Industri semen dan pupuk saat ini menikmati fasilitas untuk membeli batu bara di harga 90 per ton. Cuman kalau kita lihat harga internasional sudah di atas $300 per ton. Nah, pebisnis batu bara mengharapkan harga DMO-nya juga dinaikkan. Kalau misalkan dinaikkan, otomatis ini menjadi sentimen negatif untuk saham semen dan pupuk ya. Cuman kalau ternyata tidak dinaikkan, nah ini menjadi sentimen positif. Ya, kita lihat saja nanti ya. Oke, itu sekilas mengenai sentimen yang terjadi di dalam 1 minggu terakhir ini. Dan kalau kita melihat ya beberapa kesimpulan sebenarnya bisa kita ancang-ancang nih bahwa di tahun 2022 ini yang pertama kalau saya ngerasa ya, saya pribadi ya, pertama bank itu masih akan menunjukkan sentimen positif, tambang juga masih sentimen positif ya. Dalam artian akan manggung di tahun ini, properti pun juga demikian ya. Menjelang lebaran sektor perunggasan harapannya seperti itu ya. Cuman sebenarnya balik lagi nih, apakah kita membeli sahamnya berdasarkan sentimen ya atau fundamental dan kinerja perusahaannya, kembali ke masing-masing investor. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.